Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Lucia. Apa kabar kalian semuanya? Siapa yang tadi semangat memuji Tuhan? Kakak juga semangat loh memuji Tuhan. Yuk, setelah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk sama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bangsa Israel punya seorang pemimpin yang baru. Tugas Musa sudah selesai. Musa sudah kembali kepada Tuhan. Pemimpin bangsa Israel yang baru namanya Yosua. Tapi penyertaan Allah tidak berhenti walaupun Musa sudah tidak bersama dengan bangsa Israel lagi. Allah tetap menyertai dan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bangsa Israel mengalami banyak sekali perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Sampai-sampai bangsa-bangsa lain mendengar bagaimana Allah menyertai dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepada mereka. Tidak hanya mendengar, bangsa-bangsa ini bahkan menjadi takut kepada bangsa Israel. Mereka sangat ketakutan. Jangan sampai mereka bertemu dengan bangsa Israel. Nanti mereka dihabisi semua oleh bangsa Israel. Nah, hari ini ada satu kota yang sedang ketakutan karena bangsa Israel sedang menuju ke tempat mereka. Namanya Yeriko. Saking takutnya, mereka menutup pintu gerbang kota mereka rapat-rapat. Tidak ada orang yang keluar, tidak ada orang yang masuk. Tidak boleh ada yang bertindak sesuka mereka. Kakak bayangkan, mungkin waktu itu semua ketakutan dan diam di rumah. Mungkin anak-anak tidak boleh main di luar rumah hari itu. Orang tua tidak bekerja, mereka semua ketakutan. Apa ya yang membuat mereka ketakutan? Mereka ketakutan karena ada Allah yang menyertai bangsa Israel. Dan hari ini, bangsa Israel yang disertai Allah itu sedang berjalan menuju ke Yeriko. Tahukah kamu kalau Allah juga selalu menyertai kamu dan kakak? Adakah yang perlu kita takutkan kalau Allah beserta dengan kita? Tidak ada. Kalau Allah beserta dengan kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Allah kita besar dan Dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Allah berfirman kepada Yosua bahwa Dia akan memberikan Yeriko untuk bangsa Israel bersama raja dan semua pahlawannya yang gagah perkasa. Wow, ini janji Allah untuk Yosua dan bangsa Israel. Kalau Allah berjanji, pasti terjadi. Tidak mungkin batal, tidak mungkin tidak berhasil. Allah menyuruh Yosua dan bangsa Israel mengelilingi tembok kota Yeriko. Allah mau mereka berjalan memutari tembok kota itu sebanyak 1 kali dalam 1 hari, selama 6 hari berturut-turut. Tetapi di hari yang ke-7, Allah menyuruh mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali sambil para imam meniup sangkakala. Jadi, totalnya berapa kali mereka mengelilingi Yeriko? 13 kali. Allah menyuruh mereka berjalan memutari tembok Yeriko. Allah juga meminta mereka untuk melakukan satu hal lagi. Di hari yang ke-7, setelah mereka selesai memutari tembok itu sebanyak 7 kali, dan mendengar para imam meniup sangkakala, seluruh bangsa Israel harus bersorak dengan suara yang keras. Bersorak itu artinya memuji-muji, memuliakan Allah, meninggikan Allah, menyebutkan kata-kata yang memuji kebesaran Allah. Terpujilah Tuhan, Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita maha besar, Tuhan kita layak disembah. Dan benar, ketika mereka melakukan semuanya itu, tembok yang kokoh itu runtuh, jatuh, hancur.
sehingga bangsa Israel bisa memanjat masuk ke dalamnya. Wow, wow, wow. Bangsa Israel tidak meruntuhkan tembok menggunakan peralatan yang canggih. Mereka hanya berjalan memutari lalu bersorak memuji Allah. Dan Allah sekali lagi melakukan perbuatan yang ajaib. Allah ingin berkata kepada Yosua dan bangsa Israel dan kepada kita semua bahwa tidak ada yang sulit atau susah bagi Allah. Allah sanggup melakukan segala perkara sesuai dengan kehendaknya. Allah sedang menunjukkan bahwa tidak ada suatu hal pun yang sulit bagi Allah. Ya, tidak ada yang sulit buat Allah. Papa mamamu terbatas. Kadang mereka tidak bisa bersama-sama dengan kamu karena harus pergi ke tempat lain. Tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dan Dia mau melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidupmu dan hidup kakak. Bangsa Israel masuk ke kota Yeriko tanpa kesulitan setelah temboknya runtuh. Mereka masuk, membakar habis seluruh kota itu. Orang-orangnya, hewan peliharaan mereka, rumah mereka, hasil panen, semuanya. Hanya barang-barang yang terbuat dari emas dan perak yang mereka ambil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bangsa Israel menang hari itu, karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Tidak hanya itu, hari itu, bangsa Israel menjadi sangat dikenal oleh bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Waktunya ayat hafalan. Yuk adik-adik belajar ayat hafalannya sama-sama dengan kakak. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Mazmur 86 ayat 10. Yuk kita ulangi. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Mazmur 86 ayat 10. Udah hafal kan adik-adik? Mama papa bantu adik-adiknya menghafal ayat hafalannya ya. Dan kalau sudah hafal, boleh dikirim videonya ke WhatsApp group. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah belajar tentang Engkau adalah Allah yang besar. Kami bersyukur bahwa tidak ada yang sulit bagimu. Kami bersyukur punya Allah yang besar, yang melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kami. Saat ini, kami berdoa biar berkat-Mu tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat kesehatan, berkat kepandaian, berkat yang melimpah buat anak-anak-Mu dan setiap keluarganya. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Mama papa jangan lupa menumpangkan tangan berdoa untuk setiap anak-anaknya juga ya. Bye.